Waspada mafia tanah. Apa itu mafia tanah? Mafia tanah adalah sekelompok individu atau pihak yang terlibat dalam tindakan ilegal untuk mengambil alih tanah atau properti orang lain dengan cara manipulatif, termasuk pemalsuan dokumen, penggunaan kekerasan, dan penyuapan. Aktivitas ini seringkali menyasar tanah tanpa pengawasan ketat atau yang kepemilikannya tidak memiliki dokumen sah. Ciri-ciri mafia tanah. 1. Pemalsuan dokumen tanah. Menggunakan sertifikat palsu atau memalsukan dokumen hak milik tanah. 2. Pemalsuan data dan informasi. Melibatkan oknum untuk memanipulasi data pertanahan. 3. Penyuapan oknum aparat. Menyuap pejabat tertentu agar sertifikat atau dokumen tanah diproses dengan cepat atau untuk memenangkan klaim ilegal. 4. Penguasaan tanah paksa. Memaksa pemilik sah untuk menjual tanahnya atau menggunakan intimidasi agar pemilik menyerahkan hak tanah. 5. Penipuan pada pembeli tanah. Menjual tanah yang bukan miliknya atau tanah dengan status yang tidak sah sehingga pembeli dirugikan. Cara mencegah dan melindungi diri dari mafia tanah. 1. Periksa keabsahan dokumen tanah. Pastikan dokumen tanah yang Anda miliki, seperti sertifikat dan surat-surat pendukung, lengkap dan sah. Verifikasi keaslian dokumen di Badan Pertanahan Nasional, BPN. 2. Periksa status tanah di BPN. Jika ingin membeli tanah, periksa dulu status dan riwayat kepemilikan tanah di BPN untuk memastikan tidak ada sengketa. 3. Lakukan balik nama setelah transaksi. Setelah membeli tanah, segera lakukan proses balik nama sertifikat untuk memastikan kepemilikan resmi tercatat atas nama Anda. 4. Gunakan notaris dan pejabat pembuat akta tanah, PPAT. Selalu lakukan transaksi tanah melalui notaris atau PPAT resmi untuk memastikan keabsahan proses. 5. Waspada pada tawaran tanah murah. Penawaran harga tanah yang terlalu murah seringkali merupakan indikasi penipuan atau masalah hukum. Langkah hukum jika menjadi korban mafia tanah. 1. Lapor ke kepolisian. Segera laporkan kejadian tersebut sebagai tindak pidana, terutama jika ada indikasi pemalsuan atau intimidasi. 2. Gugat di pengadilan. Ajukan gugatan perdata ke pengadilan jika terjadi sengketa kepemilikan untuk mempertahankan hak atas tanah. 3. Lapor ke BPN. Sampaikan laporan ke BPN untuk mendapatkan dukungan administratif dalam penyelesaian sengketa dan klarifikasi status tanah. 4. Cari bantuan hukum. Bekerja sama dengan pengacara yang memiliki spesialisasi di bidang pertanahan dapat membantu mempercepat proses hukum dan melindungi hak Anda. Di Indonesia, ancaman hukuman bagi pelaku mafia tanah cukup serius karena kejahatan ini berdampak besar pada stabilitas sosial, ekonomi, dan kepastian hukum masyarakat. Beberapa pasal dalam undang-undang yang sering digunakan untuk menjerat mafia tanah adalah 1. Pasal pemalsuan dokumen, pasal 263 dan 264 KUHP. Pasal 263 KUHP. Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat untuk digunakan seolah-olah surat itu asli, padahal diketahui palsu, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun. Pasal 264 KUHP. Pemalsuan surat otentik, misalnya sertifikat tanah palsu, diancam dengan pidana penjara maksimal 8 tahun. 2. Pasal penipuan, pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP. Mafia tanah yang menggunakan tipu daya untuk mengambil alih hak milik orang lain dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun. 3. Pasal penggelapan, pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP. Jika mafia tanah mengambil alih tanah dengan menggelapkan dokumen atau melakukan penyalahgunaan kepercayaan, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun. 4. UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat pemerintah dan melakukan suap atau korupsi bisa dijerat dengan pasal korupsi. Pidana untuk kasus ini bisa mencapai hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 100 miliar. 5. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.
Jika terbukti ada aliran dana dari hasil kejahatan tanah yang digunakan untuk pencucian uang, maka pelaku dapat dikenakan sanksi tambahan dengan ancaman pidana penjara hingga 20 tahun dan denda hingga 10 miliar. 6. Undang-Undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan peraturan agraria, jika terjadi pelanggaran dalam kepemilikan atau pengelolaan tanah, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif, peringatan, atau pembatalan hak atas tanah. 7. Peraturan pemerintah dan instruksi Presiden tentang pemberantasan mafia tanah. Instruksi Presiden dan beberapa peraturan pemerintah memberikan kewenangan tambahan kepada aparat untuk mengambil tindakan tegas dalam pemberantasan mafia tanah, termasuk penangkapan, penahanan, dan pemidanaan yang lebih cepat. Pentingnya kesadaran dan edukasi masyarakat. Mafia tanah berhasil karena masyarakat kurang memahami pentingnya dokumen yang sah dan proses hukum dalam kepemilikan tanah. Oleh karena itu, edukasi masyarakat tentang hukum pertanahan sangat penting untuk mencegah aksi mafia tanah.